Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nardi Najla dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung dengan NPM 190319287 akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Pengaruh Brand Ambassador Stray Kids dan Interaksi Sosial Media Instagram terhadap keputusan pembelian produk skincare Nasifik. Pembahasan selanjutnya adalah latar belakang. Pada variabel brand ambassador atau X1, ditemukan bahwa fenomena penggunaan brand ambassador terutama pada sektor perusahaan kosmetik bukanlah suatu hal yang aneh, namun sudah dilakukan secara berulang-ulang oleh baik dalam skala nasional ataupun multinasional. Penggunaan brand ambassador Korea dilatar belakangi oleh merebaknya gelombang K-pop Hallyu atau Korean Wave. Yang selanjutnya adalah interaksi sosial. Pada awal kemunculan sosial media dapat diketahui bahwa sosial media menjadi sebuah media dalam berkomunikasi dalam berhubungan dengan kawan ataupun kerabat, namun tidak terbatas ruang dan waktu. Namun dewasa ini perusahaan menggunakan media sosial sebagai media dalam berkomunikasi dengan konsumen ataupun calon konsumen. Yang selanjutnya adalah keputusan pembelian. Berdasarkan studi literatur yang sudah saya lakukan sebelumnya, berdasarkan penelitian Dewi et al. Tahun 2000 menghasilkan 3 hipotesis, yaitu hipotesis pertama, terdapat pengaruh secara parsial brand ambassador terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, metode penelitian. Jenis penelitian yang saya pilih adalah deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian yaitu followers Instagram Nasifik sebanyak 291 buah, namun diperkecil menggunakan rumus. Berdasarkan uji validitas dapat diketahui bahwa hasil perhitungan dari total jumlah 35 buah pertanyaan dapat dikatakan valid karena R hitung lebih besar daripada R tabel. Uji reliabilitas dapat diketahui bahwa dari total 35 item pertanyaan dapat dikatakan semua reliable karena nilainya lebih besar daripada nilai Cronbach alpha-nya yaitu 0,60. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Pada diagram batang atau histogram diketahui bahwa garis melengkung seperti membentuk gunung, maka dinyatakan data terdistribusi normal. Dan pada plot residual berdistribusi normal karena titik-titik di atas titik-titik di gambar relatif mendekati garis. Dan pada uji one sample Kolmogorov Smirnov dikatakan normal karena nilai exact sigtutel besar. Uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas. Pada uji multikolinearitas ditemukan bahwa nilai tolerans adalah 0,609 lebih besar daripada 0,10. Nilai FIV adalah 1,642 lebih kecil dari 10,00, maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Selanjutnya pada uji heterokedastisitas, titik-titik pada gambar scatterplot dapat dikatakan menyebar. Hal ini menandakan bahwa tidak ada pola yang teratur dan jelas pada suatu sumbu tertentu, maka dinyatakan normal. Berdasarkan tabel terlampir dapat diketahui bahwa analisis koefisien korelasi R variabel brand ambassador terhadap keputusan pembelian sebesar 0,494. Hal ini artinya variabel brand ambassador memiliki hubungan yang sedang. Sedangkan untuk variabel interaksi sosial nilainya adalah 0,849, yang mana dalam rentang intervensi koefisien hubungannya sangat kuat karena ada pada rentang 0,80 sampai 1,000. Yang selanjutnya adalah uji hipotesis T atau parsial. Pada variabel brand ambassador diketahui bahwa nilai uji T variabel brand ambassador sebesar 5,622 lebih besar daripada 3,175 yaitu nilai T tabelnya dengan probabilitas 0,000 lebih kecil daripada 0,01 yaitu tingkat signifikansinya. Oleh karena itu maka terdapat pengaruh positif dan signifikan antara brand ambassador terhadap keputusan pembelian produk skincare Nasifik. Yang selanjutnya adalah uji parsial pada variabel interaksi sosial. Diketahui bahwa nilai uji T variabel interaksi sosial sebesar 315,881 lebih besar daripada 3,175 dengan probabilitas 0,000 lebih kecil dibanding 0,01 yaitu nilai signifikansinya. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara interaksi sosial dengan keputusan pembelian dan H2 diterima. Selanjutnya adalah uji F atau uji simultan. Diketahui bahwa nilai uji F variabel brand ambassador dan interaksi sosial sebesar 126,208 lebih besar daripada 30,9 yaitu F tabelnya dengan probabilitas 0,00 lebih kecil daripada 0,01 signifikansinya. Oleh karena itu maka diketahui bahwa variabel brand ambassador dan interaksi sosial memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian produk skincare Nasifik. Yang selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, terdapat 6 buah, yaitu nomor 1, peran Stray Kids sebagai brand ambassador dikatakan baik. Hal ini dipengaruhi oleh penampilan Stray Kids yang dianggap menarik oleh kebanyakan konsumen. Yang nomor 2, kemampuan Nasifik dalam penyampaian informasi termasuk ke dalam kategori baik. Hal ini menyebabkan konsumen memiliki rasa percaya yang lebih terhadap kualitas produk yang ditawarkan oleh Nasifik. Yang ketiga, keputusan pembelian terhadap produk skincare dapat dikatakan baik. Yang keempat, brand ambassador Stray Kids implementasi dalam konten-konten yang dipost di sosial media. Selain itu, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, Nasifik harus lebih berfokus kepada bagaimana membangun customer relationship management atau CRM yang lebih baik, sehingga engagement yang dihasilkan nantinya akan berpengaruh secara positif terhadap tingkat penjualan Nasifik ataupun secara kepercayaan konsumen terhadap brand Nasifik.